Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung. Seperti biasa di pagi hari ini saya ingin mengajak para sedulur-sedulur teman-teman saya di channel ini untuk ngobrol tentang hal-hal yang seputaran hal-hal yang bersifat religius ya. Nah, teman-teman, selama ini saya pernah berapa kali mengobatin orang-orang yang mengalami gangguan non medis ataupun gangguan gaib ya. Dan memang seringkali ketika kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau ayat-ayat sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengobati orang-orang yang mengalami gangguan gaib, seringkali ya mereka membuat kegaduhan dengan suara-suara teriak-teriak gitu segala macam. Kemudian ngomong yang nggak jelas segala macam. Nah, ini kenapa sih kok sering seperti ini? Ternyata ketika saya buka Al-Quranul Karim, hal tersebut sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum takhlibun. Jadi dikatakan orang-orang kafir itu berkata ya, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kalian mendengarkan Al-Qur'an. Walghaw fihi, kemudian buatlah kegaduhan ketika kalian mau mendengar ayat suci Al-Qur'an itu diperdengarkan pada kalian. La'allakum takhlibun, dan agar kalian nanti bisa mengalahkan mereka. Nah, ini dari ayat suci Al-Quran itu memang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang kafir, baik itu mungkin dari mengatakan bahwa jangan pernah ya mendengarkan kan, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengerin kalau dibacain Al-Qur'an, wala khaufi, kemudian bikinlah kegaduhan ketika Al-Qur'an itu dibacakan, la'allakum takhlibun, sehingga supaya kalian bisa mengalahkan mereka. Nah, ini jadi itu ya intinya teman-teman. Jadi makanya ketika mengobati makhluk-makhluk yang gaib yang mengganggu ataupun menimbulkan masalah pada seseorang dan kemudian nimbulin kegaduhan segala macam, kemudian ngaku-ngaku siapa itu, jangan, kayaknya nggak perlu deh kita ngajak komunikasi sama dia itu kan. Nah, kan memang pada dasarnya dia makhluk yang pembohong ya, dikatakan oleh Rasulullah ketika mereka itu makhluk yang pembohong, karena suatu ketika kasusnya Abu Hurairah, ketika mereka itu ada yang mencuri kurma kan, ketika itu Abu Hurairah bertanya kan, ketika sudah sampai 3 kali kemudian mau dihadapkan Rasul, dia ngajarkan suatu doa kepada Abu Hurairah, tanyain ke Rasul kan, siapa dia gitu kan. Jadi katakan apa yang dikatain dia itu benar, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hebatnya Rasulullah ya, ketika siapapun yang berkata, tapi ketika apa yang dikatakan benar ya diakui sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia pembohong gitu. Tahukah kamu siapa dia? Dialah Syaitan. Apa yang diajarkan ke Abu Hurairah itu dikatakan oleh Rasul benar, walaupun yang berkata itu pembohong ya itu kan. Makanya ketika dibacakan ayat suci, kalau kita ngobatin orang-orang yang bermasalah gaib, jangan pernah berhenti. Mereka berusaha untuk bertahan itu dengan menimbulkan suara gaduh. Ketika kita berhenti kemudian ngajak mereka ngobrol, berkomunikasi, itu malah kontraproduktif teman-teman ya. Karena memang niatannya itu mereka nggak mau dengerin ayat-ayat suci kan. Kemudian mereka kalau senjatanya menimbulkan kegaduhan. Nah, itu sedikit pengalaman saya ya, mungkin bermanfaat buat teman-teman. Semoga menjadi pahala buat teman-teman yang nonton video ini. Begitu juga untuk saya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, matur nuwun teman-teman. Yuk.